Shalom saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersama ini kami menyajikan video sambutan dari Pastor Benjamin Berger dan Pastor Raven Berger dari Jemaat Anak Domba di Gunung Sion, Yerusalem. Berhubung karena soal teknis, kami tidak menyajikannya dalam perayaan 40 tahun Vision Athena pada tanggal 31 Januari 2025. Karena soal teknis itu, kami hanya menyajikan kedua sambutan tertulis dari Pastor Benjamin Berger dan Pastor Raven Berger. Kami berharap dua sambutan dari Pastor Benjamin Berger dan Pastor Raven Berger dalam video berikut ini akan memberikan semangat dan dorongan untuk terus melaksanakan firman Tuhan Yesus dalam Vision Athena. Karena kita mengetahui Tuhan di sorga memberkati Vision Athena dan semua orang yang mendoakan pertobatan dan keselamatan bangsa Israel sesuai dengan janji Tuhan Yesus dalam Vision Athena. Dalam kedua video tersebut, Anda dapat mendengar dan mengerti betapa kuatnya hubungan rohani antara kedua hamba Tuhan, Pastor Benjamin Berger dan Pastor Raven Berger dari Jemaat Anak Domba di Gunung Sion dengan orang-orang Kristen dan semua pendoa syafaat untuk pertobatan dan keselamatan bangsa Israel di tanah Papua. Demi menjaga keutuhan pesan yang disampaikan oleh kedua hamba Tuhan itu, kami menyajikan pesan asli dalam bahasa Inggris dari mereka, lalu terjemahannya dalam bahasa Indonesia di bagian akhir. Di bagian pertama, Anda akan mendengar sambutan dari Pastor Benjamin Berger, lalu terjemahannya, kemudian sambutan dari Pastor Raven Berger, lalu terjemahannya. Sesudah itu, Pastor Raven Berger meletakkan berkat Tuhan dalam Bilangan pasal 6 ayat 24-26 dalam bahasa Ibrani, atas orang-orang Kristen dan semua pendoa syafaat untuk pertobatan dan keselamatan bangsa Israel di tanah Papua. Kiranya kedua video ini akan menjadi berkat bagi Anda semua yang mendengarnya. Salam hangat dalam Kristus dari kami, Bapak Fred Athabu dan Frida Athabu. Brothers and sisters in Papua, Indonesia, we join you as you celebrate this very special day, remembering the visitation of our Lord Yeshua, of our Lord Jesus, to our brother Fred 40 years ago in Athens. And it's always something most special when God visits us. It's usually a big surprise, and then he has something to tell us. And he told Fred that he should pray for the people of Israel. And the Lord meant not only Fred, but the people in Papua. And you have been faithful to do that. You have been faithful to pray for us all of these years. And one can ask the question, why? Why Papua, Indonesia? And I think it has to do with the fact that a circle is being closed. You represent the ends of the earth, and we were the very beginning. The gospel went forth from Jerusalem nearly 2,000 years ago, and it has reached you at the end of the age. And so a circle has been closed, and your faithfulness to us means very, very much, because God surely is a God who answers prayer. And I want to read a word to you from 1 Kings chapter 8, and it's the prayer, part of the prayer of King Solomon when he dedicated the temple. And he said, "O Lord, the God of Israel, there is no God like you in heaven above or in the earth beneath, keeping covenant and showing mercy and loving kindness to your servants who walk before you with all their hearts. You have kept what you promised your servant David, my father. You also spoke with your mouth and have fulfilled it with your hand as this day." So Solomon is thanking the Lord and saying that God is a faithful God. And he promised David that the temple would be built, and through Solomon the temple was built. But the point is that when we do what the Lord tells us to do, the Lord fulfills his word
in His time and in His way. And we really appreciate the prayers that you've been praying for us, but not only the prayers, but the help that we have received from you, the financial help. But again, it's not just the financial help, it's your hearts, that you have a giving heart, and you have given generously to the saints here in Israel. And we just really want to say that we deeply, deeply appreciate the help that we have received, because it's an expression of love, and it's an expression of faithfulness, and it's an expression of real brotherly friendship. So we just want to say thank you to you for your faithfulness to us over all of these years. And we are in Israel right now in a very, very difficult time. And we really need God's help to show us the way forward, because we have enemies all around us. But the Lord is faithful, and the Lord hears prayer, and the Lord performs miracles. And so we recognize that your fervent prayers for us are being answered, and God is going to fulfill His word to the people of Israel. He's going to bring forth not only a few people getting saved, but He's going to save the nation of Israel. That's what Paul, the Apostle Paul, said. He said that when that happens, it will be like life from the dead. Life from the dead for us here, because it will be a spiritual birth as we receive our Messiah and our King Yeshua. But it will also be life from the dead for the church universal, because it's going to affect the church in a way that she has never known, in a positive, wonderful way, when Israel, the firstborn nation of God, comes to know her Messiah. So thank you, and may you be blessed now on this day that you're celebrating this 40th anniversary. We rejoice together with you, your brother in Yeshua, Benjamin. Terjemahannya. Saudara-saudara dan saudari-saudari di Papua, Indonesia, kami turut bersama dengan kamu semua saat kamu merayakan hari yang sangat istimewa ini, memperingati kunjungan Tuhan kita Tuhan kita Yesus, kepada saudara kita Fred Athabu 40 tahun yang lalu di kota Athena. Selalu menjadi sesuatu yang sangat istimewa ketika Tuhan mengunjungi kita. Dan itu selalu merupakan suatu kejutan yang besar, dan kemudian Tuhan memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada kita. Dan Tuhan Yesus memberitahu Fred Athabu bahwa Fred Athabu harus berdoa untuk pertobatan dan keselamatan bangsa Israel. Dan maksud Tuhan Yesus bukan hanya Fred Athabu saja yang harus berdoa untuk pertobatan dan keselamatan bangsa Israel, tetapi semua orang Papua harus mendoakan pertobatan dan keselamatan bangsa Israel. Dan kamu dengan setia telah mengerjakan panggilan Tuhan Yesus dalam Vision Athena tahun 1985. Kamu dengan setia selama bertahun-tahun telah berdoa untuk kami. Kamu mungkin bertanya, mengapa? Mengapa Papua Indonesia? Saya pikir itu ada hubungannya dengan fakta bahwa Injil Kristus telah mencapai ujung bumi. Kamu mewakili ujung bumi, dan dari tempat kami, Injil Kristus mula-mula diberitakan. Injil Kristus berawal dari Yerusalem hampir 2000 tahun yang lalu, dan telah sampai kepada kamu di ujung bumi, sehingga perjalanan Injil Kristus hampir selesai. Kesetiaan kamu semua kepada kami sangat berarti, karena Tuhan pasti menjawab doa-doamu. Saya mau membaca firman Tuhan untuk kamu semua. Firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 23 dan 24. Ini merupakan bagian dari doa Raja Salomo ketika ia meresmikan bait suci. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Elohim Israel, tidak ada Tuhan seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku,
dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi hari ini. Salomo bersyukur kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, dan dia berjanji kepada Daud bahwa bait suci akan dibangun, dan melalui Salomo, bait suci itu dibangun. Tetapi catatan penting bagi kita dari firman Tuhan tersebut adalah bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, Tuhan menggenapi firman-Nya pada waktunya dan dengan caranya. Dan kami sangat menghargai doa-doa yang telah kamu semua naikkan di hadapan Tuhan untuk kami. Dan tidak hanya doa-doamu itu, tetapi juga bantuan-bantuan kasih yang telah kami terima dari kamu, bantuan-bantuan finansial. Tetapi sekali lagi, itu bukan hanya bantuan-bantuan finansial, itu adalah hatimu. Kamu telah memberi hatimu, dan kamu telah memberi dengan murah hati kepada orang-orang kudus di sini, di Israel. Kami ingin mengatakan bahwa kami sangat-sangat menghargai bantuan-bantuan yang telah kami terima dari kamu, karena itu adalah ungkapan kasih dan ungkapan kesetiaan dan ungkapan persahabatan dan persaudaraan yang sejati. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kamu kepada kami selama bertahun-tahun. Kami di Israel saat ini berada dalam masa-masa yang sangat sulit, dan kami benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menunjukkan jalan ke depan, karena kami memiliki musuh-musuh di sekitar kami. Namun, Tuhan Yesus setia, dan doa-doa membawa banyak mujizat. Jadi kami menyadari bahwa doa-doa kamu yang sungguh-sungguh untuk kami sedang dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya kepada umat-Nya Israel. Tuhan sedang berjalan di depan membawa pertobatan dan keselamatan. Tidak hanya beberapa orang Israel yang diselamatkan, tetapi Dia akan menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa ketika itu terjadi, itu seperti hidup dari antara orang mati. Bagi kami, hidup dari antara orang mati, yaitu kelahiran rohani saat kami menerima Mesias dan Tuhan dan Raja kita Yesua. Namun, itu juga akan menjadi kehidupan bagi gereja secara universal atau menyeluruh, karena itu akan mempengaruhi gereja dengan cara yang belum pernah dikenalnya, dengan cara yang positif dan luar biasa ketika Israel, bangsa sulung Tuhan, mengenal Mesiasnya. Sekali lagi, terima kasih, terima kasih. Kiranya Tuhan Elohim Israel memberkatimu sekarang, pada hari ini, saat kamu semua berkumpul merayakan ulang tahun ke-40 Vision Athena. Kami bersukacita bersama kamu semua. Saudaramu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Benjamin Berger. Dear brothers and sisters in Papua, we are very, very thankful for you, and we understand from our brother Fred that you are celebrating today a very important event in your Christian history. 40 years since our brother Fred received the vision in Athens that he should call the people of Papua to focus their prayer upon Israel, and that as you do that, God will bless you as a nation. And we are so grateful that during all of these many years, you have responded to this call. We remember our journeys to Papua and large numbers of people that would appear with such tender and open hearts towards even meeting representatives of the Messianic community in Jerusalem, in Israel, and making this very, very special connection between our two nations. And as my brother Benjamin has said, this relationship is something that God has ordained. I don't think any man would have thought this one up except the Lord, to take a people so far away at the ends of the world as yourselves,
culturally so extremely different than we are, with a background so completely different than ours, and choose you in the faith that you would be faithful to pray and to intercede for the salvation of the people of Israel. And I want to read a scripture from the book of Isaiah, chapter 61, the very scriptures that our Lord read in the synagogue of Nazareth when he proclaimed before the synagogue and the people in Nazareth that he was the promised Messiah, the anointed one with the Holy Spirit. And it says, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed and qualified me to preach the gospel of good tidings to the meek. He has sent me to bind up and heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison of the eyes, opening up the prison and of the eyes to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, the year for his favor." And he stopped at that point in reading of the scriptures. But if we continue reading here, it speaks very much of a nation that is imprisoned, and a nation that is mourning and weeping. And that is the present state of Israel today. And God is doing a very deep work in the nation of Israel today through all of these very difficult wars that we are going through with our neighbors who have one goal, and that is to destroy Israel. As it has been from generation to generation, not only when the people of Israel were in the land of Israel, but also when the people of Israel were in diaspora. But we have also seen in these last months how God has done miracles in this land, great miracles to give us victory in these different areas of conflict and war, where our neighbors were out simply to destroy us, and God broke through in wonderful ways. But there has been great losses, and God has been speaking to us as a nation, for those who are able to hear and understand that the chastening hand of the Lord is to bring us to a place where we understand that our hope is not in the Prime Minister of Israel, and not in the hope of the help of the new President of the United States, but in the Lord God of Israel. And yes, of course, what God is looking for is to bring salvation, a great salvation, to this people. As my brother spoke of, a resurrection from the dead that the Apostle Paul speaks of in Romans chapter 11, where he promises that he'll raise Israel from the dead as a nation, and that this would affect all the nations of the world, especially when the Lord Yeshua will return to Jerusalem and establish his kingdom in the city of Jerusalem, and his kingdom will be extended to all the nations of the world. But we see today in the Western world how the nations are turning one after the other against Israel in a hatred for the people of Israel, and the influence of negative forces that are poisoning the hearts of many, many people in all the different nations of the world, not only in the Western world, but especially in the Western world. And so it is most unique in particular that God has chosen Papua, Indonesia, that is not yet even an independent nation, to be the nation that has so intensively prayed for Israel all of these years. And as my brother has mentioned, that have so generously given to the saints all around Israel, but especially in Jerusalem, as the Apostle Paul has taught the churches to support the church in Jerusalem.
And we have been so blessed, and so many people have been deeply moved in their hearts. Terjemahannya, saudara-saudara dan saudari-saudari terkasih di Papua, kami sangat-sangat berterima kasih kepadamu. Kami telah mendengar dari saudara kita, Fred Athabu, bahwa pada hari ini, 31 Januari 2025, kamu merayakan satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kekristenanmu. Bahwa sejak 40 tahun yang lalu, saudara kita Fred Athabu menerima vision dari Tuhan kita di kota Athena, bahwa ia harus memanggil saudara-saudari di Papua untuk memusatkan doa-doamu untuk pertobatan dan keselamatan Israel. Jika kamu melakukan itu, Tuhan akan memberkati kamu sebagai suatu bangsa. Kami sangat berterima kasih bahwa selama bertahun-tahun yang lalu, kamu telah melaksanakan perintah firman Tuhan Yesus dalam Vision Athena 1985. Kami ingat kepada kunjungan pelayanan kami di Papua, bagaimana begitu banyak orang datang dengan hati yang lembut dan terbuka mendengar kami memberitakan Injil Kristus. Kami, mewakili jemaat Mesianik di Yerusalem, telah membangun hubungan timbal balik antara kami dengan orang-orang Kristen di Papua. Seperti yang sudah dikatakan oleh kakakku Benyamin, bahwa hubungan ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Menurut saya, bukan manusia yang merencanakan relasi rohani antara Papua dan Israel, kecuali ini pekerjaan Tuhan sendiri untuk melibatkan orang-orang yang sangat jauh di ujung bumi seperti kamu semua, yang budayanya sangat-sangat berbeda dengan kami di Israel. Latar belakang kita yang sangat-sangat berbeda, dan Tuhan telah memilih kamu dalam rencananya, bahwa kamu dalam imanmu, kamu akan setia berdoa dan bersyafaat untuk pertobatan dan keselamatan bangsa Israel. Saya mau membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya, pasal 61, ayat 1 dan 2. Kutipan dari kitab Yesaya tersebut merupakan kutipan yang dibacakan oleh Tuhan Yesus di sinagoge di Nazaret, ketika dia mengumumkan kepada semua orang yang hadir di dalam sinagoge tersebut dan kepada orang-orang Nazaret bahwa dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan dan diurapi dengan Roh Kudus. Pada hari ini, genaplah nubuatan dari Nabi Yesaya bahwa dialah Mesias Kristus yang telah dijanjikan itu. Dan dia berkata, Roh Tuhan Elohim ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan Tuhan Yesus berhenti membaca sampai di situ. Dan jika kita terus membaca lanjutan dari ayat tersebut, ayat-ayat tersebut berbicara sangat kuat tentang suatu bangsa yang terpenjara, suatu bangsa yang sedang berkabung dan menangis, dan itulah keadaan bangsa Israel sekarang. Dan Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar di Israel dalam peperangan yang harus kami jalani melawan negara-negara tetangga kami yang mempunyai hanya satu tujuan, yakni menghancurkan Israel. Dan itu sebagaimana sudah terjadi terhadap orang-orang Israel dari generasi ke generasi, tidak hanya ketika selama masa diaspora, tetapi juga sekarang di negeri kami. Tetapi kami juga melihat selama bulan-bulan terakhir, Tuhan melakukan mujizat-mujizat besar di tanah Israel, dan mujizat-mujizat besar untuk memberikan kemenangan besar kepada kami. Di beberapa bagian dari negeri kami yang ingin dihancurkan oleh negara-negara tetangga, tapi Tuhan dengan cara-caranya yang ajaib menyelamatkan kami. Tetapi ada begitu banyak kehilangan, dan Tuhan masih berbicara kepada kami sebagai suatu bangsa, kepada siapa saja yang dapat mendengar suaranya dan mengerti bahwa tangan Tuhan yang menghukum kami bertujuan untuk membawa kami kepada satu kesadaran bahwa pengharapan kami tidak kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu atau pertolongan dari Presiden Amerika Serikat yang baru Donald Trump, tetapi kepada Tuhan Elohim Israel. Ya, itulah yang sedang Tuhan kerjakan, yaitu untuk membawa keselamatan besar untuk bangsa kami. Sebagaimana kakak saya Benyamin sudah berkata tentang kebangkitan Israel dari kematian rohani Israel sebagai suatu bangsa,
Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 11, Tuhan berjanji bahwa Ia akan membangkitkan bangsa Israel dari kematian rohani, dan ini akan membawa berkat besar bagi segala bangsa di atas permukaan bumi. Secara khusus ketika Tuhan Yesus akan kembali ke dunia dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi yang berpusat di Yerusalem, dan kerajaannya akan meliputi segala bangsa di atas permukaan bumi. Tapi kita melihat sekarang di dunia barat bahwa satu persatu bangsa melawan Israel, dan kebencian mereka kepada orang-orang Israel karena pengaruh dari kuasa-kuasa kegelapan yang meracuni hati dari begitu banyak orang di bumi. Dan itu tidak hanya di dunia barat, tetapi ini begitu unik dan khusus bahwa Tuhan telah memilih Papua di Indonesia untuk menjadi suatu suku bangsa yang telah begitu intensif mendoakan bangsa Israel selama 40 tahun yang lalu. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh kakakku Benyamin, bahwa kamu dengan kemurahan hatimu yang besar telah memberikan sedekah, membantu gereja dan orang-orang kudus di Israel, terutama di Yerusalem. Dan kami sangat diberkati, dan banyak orang sangat tersentuh hatinya menerima sedekah yang kamu berikan. Itulah yang diminta oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen untuk membantu gereja di Yerusalem. I wish to bless you with the Aaronic blessing in Hebrew. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Shalom HaMashiach Yeshua. Amen. Tuhan Yesus, maka bangsamu dan suku